Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Rian Iwan. Nah teman-teman, di kesempatan pada siang ini kita akan coba membahas kembali tentang Afif teman-teman ya. Afif. Nah, tidak usah-usahnya Afif ini kita bicarakan walaupun ada pro kontra untuk distribusinya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini ada berita menurut Afif itu adalah important update teman-teman ya, update yang begitu penting karena ini berkaitan dengan distribusi. Nah, di sini teman-teman ya, sebelumnya kan ada distribusi di bulan Januari, distribusi di bulan Februari, Maret dan seterusnya. Nah, kali ini kita membahas yang bulan Maret dan seterusnya, teman-teman. Nah, bulan yang lalu di Januari kita mendapatkannya langsung masuk ke wallet kita. Februari ada berita yang cepat-cepat ya, cepat-cepat apa istilahnya namanya ya, berita yang mendadak. Nah, berita mendadak dalam artian itu harus memakai wallet Web3 dan kalau tidak bisa mengklaim. Nah, waktu lalu saya pun tidak bisa mengklaim ya untuk yang Februari. Dan ternyata di bulan Maret ini dirubah kembali, ini kita bisa mengubah walletnya maupun juga tidak mengubah walletnya juga bisa teman ya. Nah, waktu lalu saya kan menggunakan UID dari OKX yaitu ambil alamatnya itu dari bursa. Jadi Februari saya tidak melakukan yang namanya mengklaim karena tidak bisa ya, tidak bisa terhubung ke wallet karena saya pakai untuk alamat bursa. Jadi tidak diarahkan ke bursanya untuk mengklaim. Nah, akhirnya di pertengahan waktu di Maret ini ada informasi penting, mungkin di sini banyak sekali yang menginginkan adanya edit wallet. Ya, edit wallet dalam artian untuk bisa mengklaim walletnya sehingga bisa mengklaim dari distribusi tokennya. Jadi ada yang melakukan itu ya, ada pengumuman terbarunya kita bisa edit wallet tetapi dikasih waktu yaitu 5 hari saja. Nah, di sana ada informasi penting juga, hanya 5 hari kita bisa memasukkan wallet. Tetapi itu pun bisa kita tidak isi ya jika tidak perlu. Nah, misalnya kalian yang tidak mengisi wallet tersebut atau tidak mengubah, kalian tidak akan bisa mengklaim setiap bulannya, yaitu bulan April, Mei, Juni dan sampai dengan seterusnya itu tidak bisa mengklaim manual. Nah, itu kelemahannya kalau tidak mengubah ke wallet Web3 teman. Kalau kalian tidak mengubah itu bisa kalian tunggu sampai 6 bulan terakumulasi dengan asumsi kalau misalnya 6 bulan kalian tidak klaim, itu kalian itu akan dibebas tugaskan biaya. Maksudnya itu kita tidak berusaha mengeluarkan biaya yang banyak ya, karena kadang-kadang ada yang berinisiatif memberikan pendapat lebih besar gas fee-nya Bang daripada airdrop yang saya dapat. Nah, itu benar juga sih teman-teman ya. Nah, di sini selama 6 bulan, ya selama 6 bulan tersebut, jika kalian tidak melakukan klaim selama 6 bulan tersebut, itu akan secara otomatis gas fee itu bebas atau free dari pihak Afifnya, teman. Jadi, nggak usah khawatir entah kalian tetap walletnya di bursa, maksudnya tetap untuk kalian menerimanya di bursa, ataukah tetap untuk menggunakan wallet Web3 itu bebas ya. Tetapi kelebihan dari Web3, kita bisa melakukan klaim setiap bulannya, entah bulan April, Mei, Juni, Juli bebas. Tetapi untuk biaya itu ditanggung masing-masing pengguna. Nah, itu kelemahannya teman ya. Kalau 6 bulan kalian tunggu untuk untuk distribusi Afifnya itu tidak hilang ya, tidak kembali ke Afif seperti yang Februari. Kalau di Februari kan hilang ya, itu terbakar. Kalau yang Maret dan seterusnya ini tidak hilang ya, itu terakumulasi dan akan dibagikan setiap 6 bulan. Nah, mana yang kalian pilih terserah kalian teman ya. Kalau kalian ingin cepat butuh uang dan besaran gas fee-nya lebih kecil daripada airdrop kalian yang dapat, lebih baik kita klaim kan gitu teman ya. Kalaupun tidak ingin kalian klaim selama 6 bulan, bisa kalian tunggu saja distribusi otomatis dari Afif-nya. Oke, kita bahas saja langsung ya informasi terupdate dari Afif. Tapi yang saya anggap penting ya, kalau yang ini tentang ini saya skip saja. Ini 1 jam yang lalu ada informasi tentang pemenang untuk Afif versus Bibit token bounty ya. Nah, ini tentang deposit mungkin ya di dalam Bibit. Oke. Nah, kemarin saya coba mencari Afif di Bibit ya, tetapi itu untuk alamat Afif sepertinya tidak ada di Bibit ya. Mungkin maksudnya di sini adalah kita melakukan deposit USDT, tetapi lewat acara Afif gitu sepertinya teman-teman ya. Kalau kita menyetorkan token Afif ke Bibit itu kemarin saya cek-cek di aplikasi Bibit atau exchange-nya Bibit itu tidak ada ya. Mungkin maksudnya ini depositnya boleh USDT tapi dari acaranya Afif itu teman-teman ya. Oke,
Nanti kalau misalnya salah kalian bisa koreksi di dalam kolom komentar, teman-teman. Dan di sini ada informasi yang menurut saya penting untuk saya sampaikan walaupun sudah lewat 24 jam ya, daripada tidak saya sampaikan sama sekali, lebih baik saya sampaikan karena di sini termasuk important update teman ya, atau update yang penting menurut Afif. Kita baca saja langsung teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, inilah penjelasan resminya teman ya dari Afif. Pembaruan penting, airdrop bulan Maret, Afif sedang berlangsung. Pengguna yang memenuhi syarat akan menerima airdrop di dompet mereka dalam waktu 24 jam. Nah, tadi saya cek sih, tadi pagi saya cek ya, memang sudah masuk dari Afifnya. Tetapi untuk pembagian atau vestingannya itu jauh sekali kecil sebenarnya, jauh sekali kecil. Yang awalnya saya itu dapat berapa namanya? Pertama memang 15% dari token keseluruhan yang kita punya. Dan berikutnya itu jauh sekali kecil, yang seharusnya misalnya 2.000 saya dapat yang 400 di bulan Januari, dan begitu seterusnya di bulan Maret, itu saya dapat 200. Nah, berapa turunannya? Jauh sekali, kalau saya anggaplah sekitar 100% atau mungkin lebih loh ya, mungkin seperti itu. Mungkin bagaimana dengan kalian? Silahkan komentar ya. Silahkan komentar, apakah kalian menggunakan wallet bursa, apakah masuk juga atau tidak. Kalau ada yang saya tanyakan juga di tempat yang lain, ya itu masuk di bursanya, apakah dengan kalian masuk juga? Kalau di wallet Web3 saya sendiri masuk, ya saya mengubah wallet waktu itu masuk. Nah, oke, lanjut saja dan masih saya hold sampai sekarang teman. Oke, dan di sini yang nomor 2, memperbarui alamat dompet Anda akan airdrop langsung ke yang baru. Nah, kalau misalnya kalian waktu ini mengubah ke wallet yang baru, itu akan langsung didistribusikan ke wallet yang baru, teman-teman. Oke, yang nomor 3. Mulai April 2024, pengguna yang memenuhi syarat dapat menarik token bulanan ke dompet mereka. Nah, mungkin maksudnya memenuhi syarat ini ada biaya gas fee-nya berupa ETH yang jaringannya Arbitrum di dalam wallet Web3 kalian, misalnya kalian menggunakan MetaMask, Trust Wallet, Bitget Wallet, atau Bitkip, itu bisa nanti kalian melakukan klaim setiap bulan. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, teman ya. Dan sekaligus teman-teman yang sudah memenuhi syarat KYC tahap 1, KYC tahap 2, dan memiliki skor. Nah, itu syarat-syaratnya, teman. Nah, jadi token yang tidak diklaim tidak akan dikembalikan ke kas. Nah, ini tidak hangus ya, tidak dikembalikan ke kasnya VIP. Mereka malah akan menumpuk setiap menumpuk maksudnya terakumulasi ya, seperti halnya kalau core itu kan terakumulasi, teman. Nah, setiap 6 bulan, kru Afif akan mengirimkan tumpukan token Anda kepada Anda. Biaya bahan bakar ditanggung kami. Nah, maksudnya teman ya, menurut saya di sini kalian mendapatkan airdrop bulanan dan pun kalian tidak melakukan klaim setiap bulan. Misalnya kalian abaikan misalnya bulan April, kalian memiliki 200 misalnya 200 token. Kalian abaikan itu teman ya. Maksudnya tidak dirunguang, tidak dihiraukan ya. Misalnya bulan berikutnya Mei juga tidak dihiraukan. Bulan Juni tidak dihiraukan. Nah, bulan berikutnya bulan Juli misalnya kalian tarik. Nah, itu mungkin dihitungnya, maksud saya hitungnya itu dari yang kalian tarik ya. Misalnya kalian kan tarik nih manual bulan Juni, misalnya baru jalan 4 bulan. Kalian tarik itu. Nah, kalian tarik itu kan mungkin jadinya sudah ditarik dalam 4 bulan. Itu tidak dihitung untuk bulan berikutnya karena sudah ditarik. Jadi sudah 4 bulan itu kita klaim, itu tidak dihitung 6 bulan, tidak dihitung 4 bulan lagi ya, tapi dihitung kalau misalnya di bulan Agustus kalian tarik lagi, tidak tarik, berarti dianggap itu 1 bulan pertama lagi, ya seperti itu. Jadi kalau kalian ingin bebas fee, biarkan saja selama 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan itu secara otomatis kalian tidak menarik selama 6 bulan itu beruntun, itu akan otomatis ditanggung via Afif-nya ke wallet kalian saja. Nah, untuk kalian transfer ke bursa misalnya, tapi kalian itu secara manual punya fee-nya. Tidak semuanya fee-nya bebasnya, maksudnya dari pihak Afif-nya melakukan distribusi itu ke wallet kita itu free. Tetapi dari wallet kita misalnya sudah nyampe di Web3 kita, di MetaMask kita, mau kita tradingkan di OKX misalnya, kita perlu gas fee-nya teman ya. Kita sendiri yang mengeluarkan gas fee, bukan via Afif-nya yang mengeluarkan, seperti itu teman. Kalau penafsiran saya sih teman-teman ya. Oke, dan kalau berikutnya kita baca di sini adakah penting? Tidak ada, ya. Dan di sini ada juga mengomentari ya tentang distribusi. Ini sekitar 19 jam lalu. Mungkin di sini perwakilan juga dari teman-teman tentang curhatan ya. Distribusi Anda adalah lelucon. Nah, kenapa dianggap lelucon ya? Anda selalu memberi lebih sedikit koin kepada orang-orang dengan komunitas Anda. Jangan bunuh proyek ini sendiri.
Ya, kenapa, banyak yang berpendapat seperti ini teman ya, bukan saya saja mungkin ya, tetapi juga dari kalangan-kalangan yang mendapat distribusi dan, miner mungkin terutamanya teman-teman. Karena waktu dulu saat, sebelumnya distribusi itu ada, kalau kalian, flashback ke belakang teman-teman ya, ada yang namanya aturan ya. Aturan yaitu misalnya kalau memiliki skor 85 ke atas atau berapa misalnya sampai 90 ataukah sampai 100 misalnya, itu akan menerima 30% yang akan di-vesting, dan selama misalnya selama, eee, 20 bulan itu akan dibagi, itu intinya. Ada pokoknya persyaratan skor dan sebagainya sebenarnya. Kalau memiliki skor, 79, 70 sampai 79 akan menerima distribusi sampai 26 bulan. Nah, tetapi kalau menurut saya vestingannya itu sekarang tuh lebih kecil dari yang kita hitung-hitung. Intinya seperti itu, ya. Jadi banyak yang mengomentari agak pro dan kontra ya tentang, distribusi Aprip ini. Nah, memang jauh kecil sekali dari yang kita harapkan ya, tetapi daripada tidak dapat distribusi sama sekali, ya kita terima saja ya. Itu pun kita lakukan gratis, tapi secara konsekuensi memang kurang tepat teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya itu saja penting bagian yang mungkin saya sampaikan kali ini tentang updatean atau important update dari Afif. Kalau kita lihat, nah saya kembali ke MetaMask saya dulu teman ya. Ini yang saya dapatkan kemarin, masih saya hold. Nah teman-teman, ini yang saya kemarin dapatkan distribusinya Afif ya. Oke, di sini kalau kita cek di Afif di sini. Nah, ini kalau kita cek apakah terlihat story masuknya ya, belum saya cek sih tadi teman-teman. Nah, intinya di sini sudah masuk 272 AVIP, yaitu senilai dengan 6 dolar ya, 6,18 dolar saat ini dengan harga saat ini. Mungkinan saya di sini hold ataukah kemungkinan saya tukarkan atau konversikan ke koin yang lain, misalnya ke Core ataukah USDT lain, mungkin saja loh, tetapi kali ini saya masih hold. Nah, ini pun kalian bisa menggunakan MetaMask, Trust Wallet, dan sebagainya. Jika kalian mengimpor di wallet yang lain untuk MetaMask, kalian import di OKX Wallet, itu juga akan kelihatan di sana, teman-teman. Nah, di sini saya pun mengimpor untuk MetaMask ke OKX Web3. Ini terlihat juga AVIP-nya di sini ya, 272. Tapi kalau kalian lihat di OKX itu terlihat 5,55 dolar harganya. Tadi kan 6,1, mungkin berkurang sekarang atau bagaimana ya. Nah, sepertinya di sini harganya berkurang ya 18,96%. Oke, itu namanya. Jadi untuk kali ini itu aja untuk diskusi updatean terupdate dari Afif. Semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa teman-teman untuk komen apapun yang kalian dapatkan, apakah dapat atau tidak. Oke, see you next video. Semoga video kali ini bermanfaat. Bye-bye.